Satu smash keras dari Pradiska Bagasujiwo berhasil meruntuhkan dominasi Malaysia dan menyalakan kembali api harapan Indonesia di Badminton Asia Team Championships 2026. Satu smash keras dari Pradiska Bagasujiwo berhasil meruntuhkan dominasi Malaysia dan menyalakan kembali api harapan Indonesia di Badminton Asia Team Championships 2026. Bayangkan, Indonesia sudah di ujung tanduk, suasana di arena begitu berat dan semua orang mulai meragukan peluang kita. Tapi kemudian, seorang pemuda bernama Bagas melangkah masuk ke lapangan dengan ketenangan yang luar biasa. Apakah kamu menyangka satu pemain bisa mengubah seluruh atmosfer pertandingan beregu yang begitu mencekam? Wah, itu benar-benar momen yang krusial ya. Padahal biasanya di kejuaraan beregu seperti Badminton Asia Team Championships, tekanan mentalnya berkali-kali lipat lebih besar dibanding turnamen individu. Apalagi kalau lawannya Malaysia, rival abadi kita di Asia Tenggara bahkan dunia. Bagaimana sih sebenarnya situasi di lapangan saat Bagas pertama kali masuk? Apakah dia terlihat gugup menghadapi ribuan penonton atau justru sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri? Menariknya, Bagas justru masuk bukan sebagai sorotan utama atau bintang besar yang dielu-elukan sejak awal turnamen dimulai. Tapi disitulah letak keajaibannya. Seringkali kebangkitan besar dimulai dari sosok yang paling tenang dan tidak terduga di bawah bayang-bayang pemain senior lainnya. Saat itu, skor Indonesia sudah tertinggal cukup jauh, dan setiap kekalahan berikutnya bisa berarti akhir dari perjalanan panjang kita di turnamen bergengsi ini. Bangku tim Indonesia yang biasanya riuh rindah dengan sorakan dukungan mulai sunyi senyap. Wajah-wajah para pemain di pinggir lapangan terlihat sangat tegang, penuh kecemasan. Sementara tim Malaysia tampak semakin percaya diri dengan sorak-sorai pendukung mereka yang membahana di seluruh penjuru gedung olahraga. Wah, suasana yang sangat tidak menguntungkan dan penuh tekanan bagi tim kita ya. Tapi Bagas sepertinya benar-benar punya mental baja yang sudah ditempa dalam waktu lama. Di game pertama saja, dia sudah menunjukkan kualitas permainan yang sangat berani dan taktis. Aku dengar, dia bermain tanpa ragu sedikit pun, seolah-olah beban seluruh harapan bangsa Indonesia tidak ada di pundaknya yang masih muda itu. Bagaimana pola permainan yang dia terapkan secara detail untuk meredam keganasan Eogin Iwe dari Malaysia yang dikenal punya pukulan-pukulan mematikan itu? Betul sekali. Di game pertama, Bagas benar-benar menabuh tanda perlawanan yang sangat nyata bagi lawan-lawannya. Pukulan-pukulannya sangat bersih, akurat, dan langkah kakinya terasa begitu ringan serta lincah di atas karpet hijau lapangan bulu tangkis. Dia menggunakan strategi permainan netting tipis yang sangat berisiko tinggi, namun efektif untuk memaksa Eogin Iwe bergerak maju ke depan net secara mendadak. Lalu, secara tiba-tiba saat lawan sudah berada di depan, dia melakukan lob tinggi yang mengarah tepat ke arah garis belakang lapangan. Variasi serangan yang terus berubah-ubah ini membuat lawan kesulitan membaca arah bola dan terus-menerus melakukan kesalahan sendiri yang menguntungkan poin kita. Kemenangan di game pertama itu bukan sekadar satu angka tambahan di papan skor, tapi sebuah suntikan energi positif yang luar biasa hebat bagi seluruh tim Indonesia yang sedang lesu. Tapi kita semua tahu, menghadapi tim kuat seperti Malaysia di ajang sebesar Badminton Asia Team Championships tidak pernah semudah membalikan telapak tangan. Di game kedua, Eogin Iwe pasti tidak tinggal diam dan memberikan perlawanan yang jauh lebih sengit serta agresif, bukan? Aku sangat penasaran bagaimana Bagas menghadapi tekanan mental saat momentum permainan mulai berpindah perlahan ke tangan lawan yang sedang bersemangat. Ya, game kedua itu benar-benar menjadi ujian mental dan fisik yang sesungguhnya bagi seorang Bagas. Lawan mulai mengubah taktik dengan mempercepat tempo permainan menjadi sangat tinggi dan mengarahkan serangan smash keras terus-menerus ke sudut-sudut lapangan yang sangat sulit dijangkau. Bagas dipaksa untuk bertahan lebih lama dalam rally-rally panjang yang benar-benar menguras seluruh tenaga dan staminanya. Beberapa kali pengembalian bolanya terlihat sedikit terlambat karena tekanan fisik yang luar biasa dan konsentrasi yang mulai terpecah. Akibatnya, poin demi poin terlepas begitu saja dari genggaman dan akhirnya game kedua tersebut mutlak menjadi milik Malaysia. Skor pun menjadi sama kuat, 1-1, yang membuat jantung para pendukung Indonesia berdegup makin kencang. Waduh, situasi kembali menjadi sangat menegangkan dan sulit diprediksi hasilnya. Biasanya di game penentu atau game ketiga seperti ini, siapa yang memiliki kekuatan mental dan fokus paling terjagalah yang akan keluar sebagai pemenang sejati. Banyak pemain yang mungkin akan mulai bermain aman karena merasa takut melakukan kesalahan fatal yang bisa merugikan seluruh tim. Apakah Bagas juga sempat terjebak dalam pola pikir untuk bermain aman saja di game ketiga yang sangat krusial ini? Justru yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Di game penentu tersebut, Bagas menunjukkan keberanian dan determinasi yang luar biasa tinggi. Dia sangat sadar bahwa hanya dengan bertahan tidak akan cukup untuk memenangkan pertandingan yang sangat berat ini. Suara sepatu yang berdecit keras di lantai lapangan dan napas yang terdengar semakin berat
berat seolah menjadi saksi bisu perjuangan kerasnya. Bagas mulai mengambil risiko yang lebih besar lagi dengan melakukan netting yang semakin berani serta drop shot yang mendarat sangat tipis di atas net, membuat lawan frustrasi. Setiap kali ada kesempatan sekecil apapun, dia langsung melepaskan smash tajam yang mengarah ke sisi lapangan yang benar-benar tidak terduga oleh lawan. Dia mengatur tempo jalannya permainan seperti seorang konduktor orkestra yang sangat ahli. Dia tahu persis kapan harus mempercepat ritme serangan dan kapan harus memperlambat irama untuk mengambil napas. Benar-benar luar biasa performanya. Pengaturan tempo yang sangat cerdas memang seringkali menjadi kunci utama kemenangan di level pertandingan bulu tangkis dunia. Dan momen poin terakhir yang menentukan itu pasti sangat emosional dan mengharukan bagi siapapun yang menontonnya, kan? Aku bisa membayangkan dengan jelas bagaimana seluruh tim Indonesia dan jutaan penonton di rumah menahan napas saat rally terakhir itu terjadi. Itu adalah momen bersejarah yang tidak akan pernah dilupakan dalam ingatan kolektif kita. Sebuah rally panjang yang melelahkan terjadi, di mana smash keras dari lawan berhasil dibalas dengan pertahanan yang sangat rapat dan disiplin oleh Bagas. Hingga akhirnya sebuah bola tanggung muncul dalam waktu sepersekian detik saja. Bagas tidak menyia-nyiakan peluang emas itu. Dia langsung merangsek maju dengan kecepatan penuh dan melepaskan satu smash keras yang menukik tajam lurus ke sisi lapangan lawan. Poin pun masuk dengan telak. Seketika itu juga tangannya mengepal kuat, teriakan kemenangannya pecah membahana, dan bangku tim Indonesia pun meledak dalam sebuah selebrasi kemenangan yang sangat emosional serta penuh air mata kebahagiaan. Merinding aku mendengarnya. Kemenangan yang diraih oleh Bagas ini benar-benar menjadi titik balik yang sangat vital dalam menghidupkan kembali seluruh harapan kita yang sempat meredup. Ternyata benar kata orang, satu kemenangan penting memang bisa mengubah segalanya, mulai dari bahasa tubuh para pemain hingga keyakinan diri tim untuk terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Benar sekali, kamu sangat tepat. Tanpa kemenangan gemilang dari Bagas ini, mungkin partai-partai selanjutnya akan dimainkan dengan beban mental yang jauh lebih berat dan menekan. Bagas telah berhasil mengangkat beban berat itu dari pundak rekan-rekan setimnya dan memberikan sebuah pesan yang sangat kuat ke seluruh dunia bahwa sebuah kebangkitan itu sangat nyata adanya. Jika kita percaya, dia bukan hanya sekadar memenangkan sebuah pertandingan olahraga biasa, tapi dia telah menyalakan kembali api semangat juang yang akhirnya mampu membawa tim Indonesia menuju kemenangan besar yang sangat membanggakan di kejuaraan Asia ini. Ini benar-benar sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua ya, bahwa di tengah situasi yang paling sulit dan terpojok sekalipun, keberanian serta ketenangan satu orang bisa menjadi awal mula dari sebuah cerita kesuksesan yang sangat luar biasa indah. Dunia bulu tangkis akan berhenti bernafas saat Anthony Sinisuka Ginting melangkah masuk ke lapangan. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah penentuan nasib. Hidup dan mati tim Indonesia di ajang Badminton Asia Team Championships 2026. Bayangkan, skor imbang 2-2 melawan rival abadi Malaysia, dan semua beban negara kini berada di pundak satu orang. Suasana sangat mencekam. Atmosfer di stadion benar-benar gila, saya sampai merinding melihatnya. Ribuan penonton menahan napas, sorot mata tertuju pada satu titik. Kita tahu Ginting punya pengalaman, tapi dalam situasi setegang ini, pengalaman saja tidak cukup. Mental bajalah yang berbicara. Malaysia baru saja menyamakan kedudukan. Momentum ada di pihak mereka. Dan Ginting harus memutus arus deras itu sendirian di partai terakhir ini. Betul sekali. Dan lihat bagaimana game pertama dimulai. Tidak ada istilah pemanasan. Kedua pemain langsung tancap gas dengan tempo tinggi. Lawan Ginting tampil kesetanan, mencoba menekan dengan smash-smash keras yang mengarah ke sisi backhand terus-menerus. Strateginya jelas. Mereka ingin Ginting panik dan kehilangan kontrol ritme sejak awal. Serangan bertubi-tubi itu seperti badai yang tak kunjung reda di lapangan. Tapi perhatikan ketenangan luar biasa dari Ginting. Dia tidak meladeni kecepatan lawan dengan kecepatan lagi. Justru dia memperlambat tempo dengan teknik netting yang sangat tipis, nyaris menyentuh bibir net. Itu gila. Di saat tegang begitu, dia berani main resiko tinggi di depan net. Akurasi tangannya benar-benar ajaib, memaksa lawan yang tadinya agresif jadi ragu-ragu untuk maju menyerang. Strategi itu brilian sekali. Lawan yang frustrasi mulai melakukan kesalahan sendiri karena tidak sabar. Bola-bola lob yang tanggung langsung disambar Ginting dengan smash lurus yang tajam membelah lapangan. Poin demi poin diraih dengan susah payah dan keringat bercucuran. Teriakan Indonesia menggema setiap kali shuttlecock menyentuh lantai lawan. Game pertama akhirnya berhasil diamankan, tapi itu baru permulaan dari drama yang sesungguhnya. Masuk game kedua, mimpi buruk itu datang menghampiri. Lawan mengubah taktik total. Mereka tidak lagi bermain rally panjang, tapi mencegat bola-bola cepat di depan net dengan sangat agresif. Ginting terlihat kaget dan kewalahan. Rotasi kakinya sedikit melambat, mungkin stamina mulai terkuras habis. Serangan balik lawan begitu cepat, seolah membaca pikiran Ginting sebelum dia memukul bola. Benar, Ginting dipaksa berlari pontang-panting dari sudut kanan belakang ke kiri depan tanpa henti. Nafasnya mulai memburu berat. Kita bisa lihat raut wajahnya menegang menahan sakit dan lelah.
Beberapa kali pengamatannya meleset. Bola yang dikira keluar ternyata masuk tipis di garis belakang. Poin-poin gratis terbuang percuma, dan lawan semakin percaya diri di atas angin untuk merebut game ini. Momentum benar-benar berbalik arah 180 derajat. Stadion yang tadinya gemuruh oleh pendukung Indonesia perlahan mulai didominasi sorak-sorai pendukung lawan yang makin berisik. Game kedua lepas dengan skor yang cukup mencolok, kedudukan imbang 1-1. Sekarang, kita masuk ke babak penentuan yang sesungguhnya, game ketiga. Ini bukan lagi soal fisik, ini soal siapa yang mentalnya paling gila dan kuat di lapangan. Di jeda interval game ketiga, Saya melihat pelatih membisikkan sesuatu yang sangat intens ke telinga Ginting. Entah apa itu, tapi saat kembali ke lapangan, tatapan mata Ginting berubah total. Dia tidak lagi terlihat tertekan atau ragu. Dia fokus, dia tajam, dia siap membunuh setiap bola yang tanggung dengan insting pembunuhnya. dan benar saja, Ginting bermain seperti orang yang berbeda di game penentuan ini. Dia kembali ke pola permainan terbaiknya, tipu daya kelas dunia. Gerakan tubuhnya menipu lawan berkali-kali. Seolah akan melakukan smash keras, raketnya malah mengayun pelan untuk drop shot silang yang mematikan langkah lawan seketika. Lawan sampai mati langkah, hanya bisa terpaku melihat bola jatuh dengan indahnya. Namun, lawan tidak mau menyerah begitu saja demi negaranya. Terjadi kejar-mengejar angka yang sangat gila di poin-poin kritis mendekati akhir laga. 15 sama, 16 sama, 17 sama. Jantung rasanya mau copot melihatnya. Setiap rally panjang menghabiskan lebih dari 30 pukulan yang menguras tenaga. Penonton di stadion maupun di rumah pasti sudah tidak berani berkedip sedikit pun. Puncaknya saat skor kritis 19 sama. Ginting melakukan diving penyelamatan yang luar biasa untuk mengembalikan smash lawan, lalu bangkit secepat kilat untuk menyambar bola tanggung di depan net sebelum jatuh. Itu refleks dewa yang tidak masuk akal. Poin krusial didapat, match point untuk Indonesia. 1 poin lagi menuju sejarah baru. Momen ini akan dikenang selamanya oleh kita semua. Lawan melakukan servis, Ginting mengembalikan dengan lob tinggi ke belakang. Lawan membalas dengan clear lurus. Ginting menunggu dengan sabar. Dia melihat celah kosong di sisi kanan pertahanan lawan. Dia melompat, tubuhnya melenting di udara dan bam! Smash silang tajam menghujam lantai tanpa ampun. Masuk, pertandingan selesai. Ginting langsung menjatuhkan raketnya, berlutut di lapangan sambil berteriak lepas melepaskan semua beban. Seluruh tim Indonesia berhamburan masuk memeluknya dengan haru. Tangis pecah di mana-mana. Dari ketertinggalan, dari tekanan mental yang menghancurkan, dia bangkit dan membawa pulang kemenangan 3-2 untuk Merah Putih yang kita cintai. Luar biasa. Ini bukan sekadar kemenangan biasa. Ini pernyataan tegas bahwa mental juara bulu tangkis Indonesia tidak pernah mati. Anthony Sinisuka Ginting hari ini mengajarkan kita arti pantang menyerah yang sesungguhnya. Di saat paling gelap, saat harapan nyaris padam, dia justru bersinar paling terang sebagai penyelamat bangsa. Benar sekali. Kita melihat bagaimana dia mengolah tekanan super berat menjadi energi positif. Tidak banyak pemain di dunia yang bisa tetap tenang saat satu negara menggantungkan harapan besar di pundaknya seorang diri. Ginting membuktikan dia adalah satu dari sedikit elit itu. Kemenangan ini dipersembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia yang tak henti berdoa mendukungnya. Dan jangan lupa, apresiasi setinggi-tingginya untuk lawan yang memberikan perlawanan sangat sengit, membuat kemenangan ini terasa jauh lebih manis dan berharga. Pertandingan kelas dunia yang menyajikan drama, teknik, dan emosi tingkat tinggi yang jarang kita saksikan. Terima kasih Ginting. Kan sebuah pertandingan olahraga biasa, tapi dia telah menyalakan kembali api semangat juang yang akhirnya mampu membawa tim Indonesia menuju kemenangan besar yang sangat membanggakan di kejuaraan Asia ini. Ini benar-benar sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua ya, bahwa di tengah situasi yang paling sulit dan terpojok sekalipun, keberanian serta ketenangan satu orang bisa menjadi awal mula dari sebuah cerita kesuksesan yang sangat luar biasa indah. Pradiska Bagasujiwo benar-benar pantas disebut sebagai pahlawan bangsa kita hari ini. Saya sangat setuju dengan pernyataanmu. Cerita tentang comeback dramatis melawan Malaysia ini akan selalu tercatat dengan tinta emas dalam sejarah bulu tangkis tanah air kita. Dan kita harus selalu ingat bahwa setiap kebangkitan besar di dunia ini selalu memiliki sebuah titik awal yang sederhana. Dan bagi Indonesia hari ini di ajang badminton Asia Team Championships 2020.